wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Sinta Kurnia beserta teman saya Muhammad Firhan. Kami dari tim Geo SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di tempat pengolahan minyak. Lokasinya di Desa Tambak Sadi, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Nah, teman-teman, di belakang saya sudah ada pengeboran minyak. Pasti kalian bertanya-tanya kan apa fungsi obor tersebut? Kamu tahu nggak? tahu dong. Teman-teman kan bisa lihat nih. Di belakang saya itu kan udah ada obor yang dengan api yang sangat menggebu-gebu. Nah, pastinya teman-teman juga tahu kalau misalnya di setiap Pertamina itu pasti ada obor. Kenapa? Karena teman-teman juga tahu dong kalau setiap pengolahan minyak itu pasti menghasilkan minyak, tapi tidak semuanya harus menghasilkan minyak ya. Pasti ada gas-gas yang dihasilkan dari proses pengeboran tersebut. Salah satunya itu dihasilkan gas metana. Nah, kita tahu kan kalau misalnya gas metana itu lepas ke atmosfer, pastinya akan mencemari atmosfer kita. Nah, gas metana itu bisa dinetralkan dengan cara dibakar. Jadinya seperti ini deh. Oh, jadi fungsi api tersebut itu untuk menetralkan gas metana. Ya. Jadi agar tidak mencemari atmosfer bumi kita. Bener banget. Nah, teman-teman ikutin kita terus ya. Kita mau ekspedisi ke dalam, oke? Ikutin terus. Yuk. Salam semangat. Nah, teman-teman tahu nggak nih? Minyak dan gas bumi berasal dari sisa organisme tumbuhan, hewan, material, jasad renik yang mati sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, terus jasad renik tersebut terus jadi lumpur, lalu diubah menjadi batuan. Nah, kenapa menjadi batuan? Karena tekanan suhu yang ada di dasar laut. Sementara bakteri anaerob merengkel dengan sisa-sisa jasad renik, kemudian mengubahnya jadi minyak dan gas bumi. Nah, proses ini memakan jutaan tahun. Minyak dan gas bumi meresap dalam batuan berpori seperti air dengan batu karang dan dapat bermigrasi dari satu daerah ke daerah lain. Dan terkonsentrasi jika terhadap lapisan kedap batuan yang mengandung minyak dan gas bumi dan dapat berumur 10 sampai 270 juta tahun. Nah, terus dasar terbentuknya minyak dan gas bumi itu ada 3 komponen, teman-teman. Yang pertama ada batuan asal, migrasi, dan jebakan geologi.
teman-teman, tadi udah lihat kan proses pengeboran? Terus tahap selanjutnya ada 2 tahap, yaitu desalting dan distilasi. Yang pertama, desalting. Proses desalting merupakan proses penghilangan garam yang dilakukan dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air. Nah, tujuannya adalah untuk melarutkan zat-zat mineral yang terlarut dalam air. Nah, pada proses ini juga ditambahkan asam dan basa dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Nah, di tahap desalting ini pertamanya itu kita menambahkan asam dan basa. Kenapa ditambahin asam sama basa? Karena untuk menghilangkan senyawa-senyawa non hidrokarbon. Nah, ternyata di desalting juga itu dilakukan dengan cara mencampur minyak mentah dengan air. Nah, sehingga mineral-mineral yang tadi akan terlarut dalam air. Nah, setelah itu bisa dilihat di pinggirnya itu ada minyak mentah atau minyak yang benar-benar murni dan siap ditampung di kapal kayak gitu, teman. Nah, teman-teman, tadi kan udah lihat bagaimana nih tahap dari proses desalting ini. Nah, tahap yang kedua ini ada tahap destilasi. Apa sih tahap destilasi? Nah, tahap destilasi itu yaitu proses pemisahan larutan dengan menggunakan panas pemisah. Syarat utama agar terjadinya proses destilasi adalah adanya perbedaan komposisi antara fase cair dan fase uap. Dengan demikian, apabila komposisi fase cair dan fase uap sama, maka tentunya proses destilasi tidak mungkin dilakukan.